Mengejutkan, ganda putra muda Indonesia hampir saja bungkam raksasa Malaysia di partai puncak. Mampukah mereka bangkit dan menguasai panggung Asia bulan ini? Halo pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita mengulas final ganda putra Indonesia Masters 2026 antara Raiman Indra dan Joaquin Gimenez melawan pasangan Malaysia. Pertandingan ini membuktikan regenerasi ganda putra kita sangat menjanjikan. Atmosfer Istora Senayan sangat luar biasa. Raiman dan Joaquin ambil percaya diri meski menghadapi pasangan peringkat 10 besar dunia. Mereka menunjukkan agresivitas luar biasa sejak servis pertama dilepaskan di lapangan. Strategi menyerang cepat yang mereka terapkan membuat pasangan Malaysia kewalahan mengatur tempo permainan. Dukungan ribuan penonton menjadi pemain ketiga yang memberikan semangat tanpa henti bagi perjuangan pasangan muda kita ini hingga titik darah penghabisan. Kecepatan dan keberanian menjadi kunci utama. Joaquin sangat dominan di depan net dengan refleks mematikan, sementara Raiman meluncurkan smash keras dari lini belakang yang menembus pertahanan lawan. Meskipun merelakan game pertama dengan skor 21-19, semangat juang mereka tidak kendur. Skor rapat tersebut menunjukkan betapa sengitnya persaingan di lapangan, di mana setiap poin diraih dengan perjuangan sangat keras dan melelahkan bagi pemain. Memasuki game kedua, semangat mereka semakin membara di tengah tekanan tinggi. Mereka mengubah pola permainan dengan variasi pukulan tipu dan penempatan bola sulit dijangkau lawan. Dukungan publik Istora memberikan energi tambahan bagi mentalitas pertanding mereka. Akhirnya, Raiman dan Joaquin berhasil mengamankan game kedua dengan skor 21-18, memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan yang sangat mendebarkan bagi seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia. Pada game ketiga, tensi pertandingan mencapai puncaknya. Setiap poin diraih dengan rally panjang yang menguras fisik para pemain. Skor berkejaran sangat ketat hingga memasuki angka belasan yang menentukan hasil akhir. Sayangnya, beberapa kesalahan sendiri di poin-poin tua membuat mereka harus merelakan kemenangan kepada pasangan Malaysia dengan skor akhir 21-17. Walaupun belum berhasil juara, penampilan heroik mereka telah memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga. Performa luar biasa ini menjadi modal berharga menatap kejuaraan bulu tangkis Asia atau Badminton Asian Championships 2026 bulan ini. Turnamen ini miniatur olimpiade karena diikuti pasangan nomor 1 dari Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang. Raiman dan Joaquin kini masuk radar pengamatan tim analisis negara pesaing yang pasti akan mempelajari kelemahan serta kelebihan mereka guna mempersiapkan strategi balasan di panggung Asia yang lebih kompetitif. Kabar terbaru dari Pelatnas Cipayung menyebutkan tim pelatih sedang menggodok program latihan khusus. Fokus utama adalah memperkuat otot kaki dan meningkatkan daya tahan jantung agar mereka lebih stabil bermain durasi lama dengan intensitas tinggi. Selain itu, aspek komunikasi di lapangan terus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan rotasi pemain saat menghadapi serangan bertubi-tubi. Hal detail seperti inilah penentu kemenangan di level kejuaraan Asia yang sangat kompetitif dan penuh tekanan mental. Pemulihan mental juga menjadi agenda sangat penting bagi tim pelatih. Kekalahan di final Roma sendiri tentu meninggalkan rasa kecewa mendalam bagi atlet muda. Namun pendampingan pelatih mental diberikan agar mereka segera bangkit dan menjadikan kegagalan tersebut motivasi tambahan untuk berlatih lebih keras lagi. Mereka harus menanamkan mentalitas juara dalam setiap sesi latihan dengan penuh disiplin. Kejuaraan Asia 2026 merupakan panggung pembuktian bahwa performa mereka bukan sekedar kebetulan. Peta kekuatan ganda putra Asia saat ini memang sangat merata. Tiongkok memiliki pasangan Liang Weiqing dan Wang Chang yang eksplosif, sementara Korea Selatan dikenal memiliki pertahanan sangat kokoh. Raiman dan Joaquin harus belajar bermain lebih taktis, tidak mengandalkan kekuatan smash semata. Mereka perlu lebih sabar dalam menyusun serangan yang terencana baik. Saya sangat optimis, jika mereka mampu tampil lepas tanpa beban, target babak semifinal atau bahkan final bisa dicapai. Harapan kita semua adalah melihat bendera merah putih berkibar paling tinggi di podium juara kejuaraan Asia nanti. Dukungan tulus masyarakat Indonesia akan memberikan dampak psikologis positif bagi semangat juang para atlet di lapangan. Mari terus kawal dan dukung karir Raiman serta Joaquin sebagai simbol kebangkitan ganda putra Indonesia di masa depan. Tahun 2026 diharapkan menjadi tahun kejayaan bagi dunia bulu tangkis kita. Semoga mereka diberikan kesehatan untuk terus mengharumkan bangsa. Demikian ulasan perjuangan Raiman dan Joaquin di Indonesia Masters, serta persiapan menuju kejuaraan Asia. Terima kasih banyak telah menonton hingga selesai. Jangan lupa berikan dukungan kalian melalui kolom komentar, dan tekan tombol langganan agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai dunia bulu tangkis. Kita akan terus memperbarui perkembangan terkini dari tim Indonesia yang sedang bersiap menghadapi turnamen besar lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kemajuan olahraga nasional agar semakin berjaya di kancah internasional. Sampai jumpa di video ulasan berikutnya dengan analisis menarik. Teruslah berikan dukungan kepada seluruh atlet Indonesia yang sedang berjuang, tunjukkan sportivitas tinggi, salam olahraga, dan salam kemenangan untuk kita semua. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah pahlawan olahraga kita di setiap pertandingan yang mereka jalani. Indonesia pasti bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi di kancah dunia. Sampai bertemu kembali dan tetap semangat mendukung Merah Putih, karena kita adalah bangsa pemenang yang sejati. Indonesia juara! Got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em.
Dunia bulu tangkis gempar setelah sinyal kembalinya sang legendaris Marcus Fernaldi Gideon semakin nyata melalui latihan rahasia yang melibatkan pemain muda hingga tim nasional Malaysia. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari lapangan tepok bulu. Hari ini, kita punya kabar yang benar-benar bisa membuat jantung para pecinta ganda putra berdegup kencang. Ya, siapa lagi kalau bukan tentang si senyum maut, Marcus Fernaldi Gideon. Wah, ini benar-benar berita yang sangat dinantikan ya. Rumor tentang kembalinya Marcus ini sebenarnya sudah berhembus cukup lama, tapi belakangan ini sinyalnya semakin kuat. Rasanya seperti ada energi baru yang menyelimuti dunia bulu tangkis Indonesia jika ini benar-benar terjadi. Betul sekali, spekulasi ini semakin memanas karena munculnya berbagai sinyal di lapangan latihan. Meskipun belum ada pernyataan resmi, tapi apa yang terlihat di lapangan tidak bisa bohong. Salah satu yang memberikan kesaksian langsung adalah pemain muda berbakat kita, Nicolaus Joaquin. Oh, Nicolaus Joaquin. Dia kan salah satu harapan masa depan kita di ganda putra. Apa katanya tentang pengalamannya berlatih bersama sosok legendaris seperti Marcus? Joaquin mengaku sangat antusias, bahkan bisa dibilang dia sangat terkesan. Dia bercerita bahwa dia sempat merasakan langsung bagaimana kualitas permainan Marcus saat mereka berlatih bersama di Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Pelatnas Cipayung. Bayangkan saja, seorang pemain muda bisa berhadapan langsung dengan pemegang rekor peringkat 1 dunia terlama. Luar biasa. Bagi Joaquin itu pasti seperti mendapatkan kursus kilat dari profesor bulu tangkis ya. Apa detail yang dia bagikan tentang permainan Marcus selama latihan tersebut? Dia bilang bahwa berlatih bersama Marcus adalah kesempatan besar yang sangat langka. Joaquin menegaskan kalau Marcus masih punya kemampuan atau skill yang luar biasa hebat. Dia tidak hanya sekedar bermain, tapi juga berbagi ilmu. Joaquin bisa belajar banyak hal, bahkan bertanya langsung tentang pengalaman Marcus di level kompetisi tertinggi dunia. Itu yang paling berharga ya. Pengalaman bertanding di final-final besar, tekanan mental saat poin kritis, itu tidak bisa didapatkan hanya dari teori. Marcus yang kita kenal dulu bersama Kevin Sanjaya Sukamulyo kan memang sangat mendominasi sektor ganda putra dunia. Tepat. Kombinasi mereka berdua dulu benar-benar menakutkan. Kecepatan Marcus, refleksnya yang seperti kilat, dan permainan net yang sangat agresif adalah ciri khas yang sulit dicari tandingannya. Mereka mencatatkan berbagai prestasi gemilang yang membuat bendera merah putih berkibar di banyak negara. Dan sekarang dengan rumor kembalinya dia, banyak pihak mulai berhitung. Kehadiran Marcus di lapangan bukan hanya soal menambah jumlah pemain, tapi soal menaikkan standar persaingan di level nasional kita. Benar, bayangkan dampaknya bagi regenerasi pemain muda. Joaquin adalah contoh nyata. Dia mendapatkan inspirasi sekaligus pengalaman berharga dari sosok senior. Jika pemain muda sering berlatih dengan legenda, mental mereka akan jauh lebih tangguh saat terjun ke turnamen internasional. Tapi tunggu dulu, saya dengar ada kabar yang lebih mengejutkan lagi. Benarkah Marcus juga sempat terlihat berlatih di luar negeri? Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Rumor ini semakin menguat setelah Marcus diketahui juga sempat menjalani sesi latihan bersama tim nasional Malaysia. Ini memicu spekulasi liar di kalangan penggemar. Apakah dia sedang mempersiapkan diri secara serius untuk kembali ke kompetisi internasional dengan cara yang berbeda? Latihan bersama tim nasional Malaysia, itu langkah yang sangat tidak biasa untuk pemain yang sedang istirahat. Ini menunjukkan kalau Marcus memang masih punya gairah yang sangat besar untuk kembali ke performa puncaknya. Dia seolah-olah sedang mengumpulkan kepingan-kepingan kekuatannya kembali. Bagi Joaquin dan kawan-kawan di Pelatnas, terlepas dari benar atau tidaknya rumor comeback tersebut, kehadiran Marcus sudah memberikan keuntungan tersendiri. Wawasan dan pengalaman Marcus adalah harta karun bagi para pemain muda yang ingin berkembang pesat. Joaquin bahkan sempat menambahkan kalau Marcus benar-benar kembali bertanding, atmosfer kompetisi akan menjadi sangat seru. Itu bukan hanya jadi motivasi, tapi juga tantangan besar bagi para pemain muda untuk mencoba mengalahkan sang legenda. Tentu saja, siapa yang tidak tertantang untuk menguji kemampuan melawan salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Saat ini, publik memang masih menantikan kejelasan mengenai masa depan Marcus Fernaldi Gideon. Apakah dia akan kembali berpasangan dengan seseorang yang baru, atau ada kejutan lainnya? Kita semua menantikan itu, tapi satu hal yang pasti, pengaruh Marcus di dunia bulu tangkis Indonesia tetap sangat terasa kuat. Bahkan ketika dia belum secara resmi kembali mengayunkan raket di lapangan kompetisi resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Jika comeback itu benar-benar menjadi kenyataan, bersiaplah. Dunia bulu tangkis mungkin akan kembali menyaksikan aksi-aksi eksplosif dan pukulan-pukulan ajaib dari seorang legenda. Kita bicara soal ribuan jam latihan dan pengalaman di ratusan pertandingan internasional yang sudah dia lalui. Benar-benar sebuah penantian yang mendebarkan. Kita doakan saja yang terbaik untuk Marcus, apapun keputusannya nanti. Yang jelas, semangatnya untuk terus berkontribusi bagi bulu tangkis Indonesia patut kita acungi jempol. Setuju sekali. Terima kasih sudah menyimak diskusi hangat kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung atlet-atlet kita dan pantau terus perkembangan berita terbaru hanya di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.